salam senja, sahabat-sahabat traveling, sahabat-sahabat pebisnis di seluruh Indonesia. Kembali lagi, kita sedang berada di Desa Bojong, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta Barat. Ya, kalau dari Bandara Baru Yogyakarta itu hanya sekitar 5-10 menit perjalanan. Nah, kalau kita lihat yang ada di sana ini, kita sedang mengajak beberapa teman dari Kelata University dan juga dari konsultan wisata. Itu ada Om Dwi Handono, salah satu pengurus teras Aili Yogyakarta. Problemnya kan begini, kadang-kadang orang yang sehari-hari hidup di desa memandang apa yang ada di desanya ini itu hal yang biasa-biasa saja. Padahal ini adalah potensi yang luar biasa kalau dilihat orang luar. Seperti kita-kita, seperti teman-teman dari Aili, kalau melihat ini potensi yang luar biasa. Ada persawahan, ada kebun singkong, ada hamparan sampai sana pohon kelapa, sebelah sana itu ada laut. Nah, tadi kita diskusi dengan pihak desa dan Karang Taruna. Jadi ingin mengembangkan apa yang kita bisa ciptakan di sini untuk menjadi desa wisata atau wisata desa. Kenapa? Keunggulan tempat ini adalah dari bandara dekat, hanya 10 menit perjalanan. Dan dengan kondisi alam, bentang alam yang demikian indahnya, demikian suburnya, dan banyak komoditas yang menarik di sini, saya kira ini bisa diperkenalkan secara knowledge ke banyak pihak. Kepada anak-anak kota yang ingin belajar, misalnya bersawah, nanam padi, mencangkul, meluku, memupuk, itu bisa menjadi pelatihan tersendiri di sini. Untuk orang-orang yang mau pensiun juga tentang misalnya ini bagaimana menjadikan bertanam kelapa, budidaya kelapa, dan apa yang bisa diproduksi dari panen-panen kelapa, itu nanti untuk pensiun-pensiunan bisa diadakan di sini. Atau untuk anak-anak muda, mahasiswa, pelajar bisa juga ngadain outbound di sini. Jadi perbincangan mereka sangat menarik, dan saya seperti teman-teman yang lain, kalau ahlinya sudah bicara, kita mendengar dari bibir lapangan, kita juga dapat ilmunya. Itu saja. Jangan lupa bahagia dengan ngopi, udut, dan traveling. Karena dengan traveling ya kita bisa tahu tempat-tempat baru, kita bisa kenalan dengan orang-orang baru, dan dengan itu kita bisa mendapatkan inspirasi yang baru. Sukses buat semuanya. Ciao. Salam senja, sukses selalu. Produksinya hanya untuk percontohan aja ya, etalase. Iya, knowledge-nya. Nek selama ini Pak, itu kelapa-kelapaan ini dijual kemana? Aslinya ada Tengkulak. Memang kemarin waktu pasca kita sebagai sertifikasi Bojong Bladu turun, ada yang yang dijual untuk untuk konsumsi, ada lagi yang untuk pembibitan. Sebagian besar untuk pembibitannya ya. Pembibitan itu skala kecil, karena kan masuk kualifikasi apa enggak dari Oh, bobot, lingkar, ini kan ada seperti itu. ada grade-grade yang harus dipenuhi. Iya kan? betul. Usia juga. Terus turunnya kelapa itu bulan apa? Biasanya kan ada pesanan untuk gelondongan itu. Saya cikal atau gelondongan. Kalau gelondongan itu biasanya 30.000. 30.000 atau 40.000. Biasanya berkala. Saya kalau dari dinas tuh saya minta yang kelapa itu yang bulan Juli. Ada kualifikasi. Dinas dari banyak kota yang minta itu. Biasanya tuh satu pintu. Oh. Kita kan didirikan dari dinas provinsi. Oh, provinsi yang ngatur ya. Iya betul. Iya. Jadi karena satu pintu. Berarti kalau sudah punyanya di dinas provinsi, cari informasi CSR BUMN mana yang pengen punya desa binaan, tolong mereka yang lobby plus teman-teman yang memungkinkan anggota DPR Dapil sini misalnya untuk ngawal, nanti bikin anunya di sini, pilot projectnya di sini, yang itu tadi
dari mulai outboundnya, mulai dari glampingnya, mulai dari pusat pelatihan pembibitan kelapa unggul versi Nanggulan. Ya paling ya kalau nggak dapat semiliar 500 juta udah bisa untuk awal-awalan merintis tempat yang bagus. Nanti setelah tempatnya bagus kita undang semua wartawan, TV, koran, Trubus, Warta Ekonomi, sikat jret. Dadi wis setahun ngono digarap wis rampung, wis panen tiap minggu sekali. Covid selesai tinggal panennya. Gitu Mas Pri. Tapi kalau dari sisi produksi kelapanya kurang. Maksudnya ya ada tetapi nggak bisa Kelamaan. masif setiap. Dan kalau kayak gini alamnya dipertahankan kayak gini, pasar kita bisa melebar ke Malaysia, Singapura. Orang-orang kotanya sana yang jarang mendapatkan alam yang ya adem kayak gini, ngadem ke hati istilahnya. Mas gelem itu rombongan. Dan bahkan pasarnya nanti bisa pasar Timur Tengah, Dubai, Qatar, dan seterusnya. Itu yang biasanya ke Bali, biasanya ke Toba, bisa diajak. Ini di sana kita ketemunya pasir, di sini ketemu di situ laut, di sini padi, di sini pohon rindang. Udah surga itu. Surga itu ternyata di Indonesia bukan di Arab. Langsung kesimpulannya begitu. Ternyata yang surga disebut di Al-Qur'an itu ternyata di Nanggulan tempatnya. Nanti dibikinkan trek sepeda dari desa mana ke mana pakai sepeda tua itu yang londo itu, pos kantor pos itu. Sini banyak. Nah, itu tiap orang jadi dapat duit nanti. Ya dijual per hari 100.000, pemilik anunya 50.000, masuk kas desanya berapa, masuk Karang Tarunnya berapa. Nah, nanti tinggal ada teman kita yang dekat dengan anak-anak film itu, dengan Hanung, gawe film-film tentang kejawaan. Kalau barang itu pusat pelatihannya ada, salah satu settingnya harus di sini. Lagi apa kayak lagi bertaninya, lagi naik andongnya, lagi apa, untuk menunjukkan itu di mana ya settingnya. Oh di Bojong Nanggulan. Langsung itu booming. Wong dulu sate Pak Bari yang di Imogiri itu dernya kan gara-gara film AADC itu. Cuma 3 menit Meng. Berapa Pak? Berapa Mas? Ini semua sate sama tengklek sama ini. Oke, 50.000. Udah gitu tok. Dicari orang se-Indonesia ke Jogja. Sate yang ada AADC 2 itu ya. AADC 2 kan ada si Bari Iya, itu. iya. Itu gara-gara itu mobil-mobil mewah jadi pindah ke tempat dia semua. Hanya 2 menit loh. Yang ditakoki, berapa semua ini? 50.000. Ada cinta keluar. Memang kalau kemarin dari Tenggarong tuh sedikit kecewa. Datang itu kan ekspektasinya kan apa? Luas besar gitu ya. Seperti itu. Sehingga kalau 10.000 dianggap sanggup cepat gitu pikirnya loh ya. Karena mikirnya dia itu kalau pikir tanah kan bukit seluas sekian ribu hektar, 10 hektar gitu. Mana ada di sini satu orang punya 10 hektar. Bego orang Kalimantan tuh. Ekspektasinya kebun kelapa kan di sana ribuan hektar. Iya. Jadi kalau dari produknya ya pembibitan itu sebagai ikonnya. Nah lainnya harus jual program. Kerjasamanya nanti dengan Aili yang beliau punya itu jaringan orang-orang yang minta outbound dari perusahaan-perusahaan di Jakarta udah banyak, bisa ditawari mau yang kayak apa, mau yang pantai, mau yang gunung, mau outboundnya di pantai yang di desa yang ada sawah-sawahnya. Nanti ada mungkin pelatihan tanaman di atas pasir, mungkin masih ada sisa di sini yang pasir di apa dulu kan di sini terkenalnya itu kan Lombok tapi di nah nanti dibikin berapa petak yang ada gitu, caranya begini itu udah bagus, itu kaya banget desa ini yang bisa dijual menurut saya. Ini saya baru sejam di sini, ngeri ini potensinya. Iya. Lewong itu yang sanden itu cuma bikin sepetak gini, sawahnya cuma segini, ditanami bunga matahari kanan sama kiri, booming internasional itu. Padahal itu cuma 4 bulan pohonnya kan. Gila. Kalau ini wah mau musim hujan, mau tiap bulan, mau apa, mau bulan puasa, mau itikafnya di sini, keren tuh tempat nyepi selama Ramadan.
di desa selama sebulan, ndak harus ke Madinah atau Mekah. Wah, menep ke hati neng kene keren nih. Tinggal dibikin trek jalan kaki ke sana atau kalau naik sepeda unta ke sana. Wah, jadi Ini supaya kalau saya sangat bisa jual karena kunci utamanya apa? Begitu mendarat nyampe. Wah, kalau di Thailand itu butuh 4 jam, 2 jam, 3 jam. Saya kalau ke daerah pertanian di Chiang Rai, Thailand selatan atas itu butuh 4 jam. Baru nyampe ketemu tempat kayak gini. Yang belajar stroberi, belajar jambu Bangkok, belajar buah naga. Nah ini mendarat 7 menit nyampe. Langsung penyambutan, langsung orang nggak perlu lelah-lelah lagi. langsung lokasi. Iya. Ada 6 juta siswa SMA SMP se-Indonesia. Itu potensi besar itu. Paling kita edukasi pemilihan bibit, cara memang banyak. Tinggal di konsep aja, konsepnya Iya. mana yang mau nanti dimainkan. Keren itu.